Assalamualaikum Sobat Seleb. Setelah tampil gemilang di Singapura dengan penonton yang membludak dan honor yang kembali mencetak rekor, Pharrell Prayoga ternyata tidak langsung kembali ke Indonesia. Ia justru melakukan perjalanan kilat menuju Malaysia untuk menghadiri sebuah acara eksklusif, podcast di Astro, salah satu media besar yang biasanya hanya mengundang bintang-bintang premium. Dalam perjalanan menuju Malaysia, momen ini sudah viral duluan. Netizen bertanya-tanya, baru selesai show di Singapura kok langsung ke Malaysia? Ada proyek apa lagi? Spekulasi bermunculan, mulai dari dugaan kolaborasi internasional, undangan spesial dari artis Malaysia, hingga rumor bahwa Pharrell sedang disiapkan sebagai yang superstar ASEAN. Begitu Pharrell masuk ke studio Astro, suasananya berubah total. Ruangan bergaya modern, panel-panel layar digital, dan kru berpengalaman menyambutnya seperti bintang besar. Pharrell duduk di depan mikrofon berkelas, tampil rapi, dan terlihat jauh lebih dewasa. Aura profesionalnya makin kuat, seolah menunjukkan bahwa ia bukan lagi anak kecil viral, tapi bintang musik yang sedang naik kelas secara internasional. Di balik layar, kru Astro menyebut Pharrell sangat ramah dan cepat beradaptasi. Bahkan sebelum recording dimulai, ia sempat bercanda dengan host dan teknisi studio. Momen ini direkam dan disebarkan di TikTok oleh staf, langsung ramai dan masuk FYP di Malaysia Indonesia. Podcast itu sendiri membahas perjalanan Pharrell dari Banyuwangi hingga ke panggung internasional. Banyak penggemar Malaysia yang kaget mendengar kisah hidupnya. Ada yang sampai berkomentar, patutlah dia humble, hidupnya tidak senang dulu. Pharrell ini bakal besar di Asia. Kehadiran Pharrell di Astro dianggap sebagai langkah penting yang membuka pintu baru bagi kariernya. Banyak pihak menilai bahwa ia sedang dipersiapkan bukan hanya sebagai penyanyi nasional, tetapi ikon regional. Saat podcast dimulai, suasananya berubah menjadi lebih hangat dan emosional. Host menanyakan banyak hal yang belum pernah Pharrell ceritakan di Indonesia. Mulai dari tekanan menjadi artis di usia muda, bagaimana ia menjaga mental, hingga bagaimana ia menghadapi komentar negatif. Di satu bagian, Pharrell sempat terdiam lama sebelum menjawab. Ia mengaku bahwa perjalanan hidupnya tidak selalu semudah yang dilihat publik. Respons host pun sangat suportif, membuat suasana jadi penuh empati. Potongan momen itu viral. Pharrell Prayoga, dia masih muda tapi pembawaannya matang, tulis salah satu media Malaysia. Bukan hanya itu, reaksi publik Malaysia benar-benar di luar dugaan. Tagar-tagar Pharrell Prayoga Malaysia dan tagar Astro Podcast naik cepat. Ratusan komentar memuji sikap sopan dan karakter Pharrell yang rendah hati. Beberapa komentar dari warga Malaysia. Budak ini memang berbakat, suara dia lembut, sedap didengar. Boleh sangat kalau Astro ambil Pharrell jadi guest tetap, ramai pasti tengok. Ini kali pertama saya dengar kisah dia, respek sangat. Ada pula rumor bahwa setelah podcast ini, pihak Astro dan beberapa label Malaysia mulai tertarik membuka kerja sama jangka panjang dengan Pharrell, bahkan ada wacana membuat proyek musik lintas negara. Beberapa fans Indonesia yang tinggal di Malaysia bahkan mendatangi kantor Astro hanya untuk menunggu Pharrell keluar dari studio. Video foto fans mengerumuni mobil yang membawa Pharrell juga viral, memperlihatkan betapa besar antusiasme masyarakat Malaysia. Podcast ini bukan hanya sebuah undangan biasa. Ini adalah panggung internasional kedua bagi Pharrell setelah Singapura, yang menunjukkan bahwa kariernya mulai merambah dunia profesional tingkat Asia. Publik menilai perjalanan Pharrell dari Singapura ke Malaysia ini sebagai tur mini internasional pertama Pharrell Prayoga. Dan dunia seolah sedang menyaksikan lahirnya seorang bintang besar masa depan. Setelah tayangnya podcast di Astro, sesuatu yang tidak diduga mulai terjadi. Klip wawancara Pharrell tersebar luas, bukan hanya di Malaysia tapi juga di Brunei, Singapura, Thailand, dan bahkan komunitas Indonesia di Hong Kong dan Taiwan. Dalam hitungan jam, potongan video saat Pharrell berbicara tentang perjalanan hidupnya menjadi viral besar. Banyak yang tersentuh dengan ketenangannya menjawab, kerendahan hati, dan bagaimana ia masih bisa tersenyum walaupun melewati banyak masa sulit. Berbagai akun fanbase mulai mengunggah ulang potongan podcast tersebut. Setiap video yang diunggah mendapatkan ribuan komentar dalam waktu singkat. Banyak yang mengatakan bahwa Pharrell bukan hanya sekadar penyanyi viral, tetapi seorang storyteller alami yang mampu menyampaikan emosi tanpa berlebihan.
Bahkan beberapa pakar musik di Malaysia mulai memberi penilaian bahwa Pharrell memiliki kualitas vokal yang sangat matang untuk usia semuda itu, sebuah pujian yang jarang diberikan oleh para analis musik di sana. Bukan hanya itu, sejumlah media TV lokal Malaysia mulai membahas penampilan Pharrell di Astro dalam program berita hiburan mereka. Mereka menyoroti bagaimana Pharrell mampu beradaptasi dengan gaya wawancara Malaysia yang lebih santai, tetapi tetap mampu memberikan jawaban yang mendalam dan jujur. Salah satu presenter terkenal sempat berkata di live TV, "Anak ini bukan datang sebagai artis tamu, tetapi seperti bintang internasional yang siap menembus pasar Asia Tenggara." Beberapa jam kemudian, akun resmi Astro memposting foto Pharrell dengan caption penuh pujian. Postingan tersebut langsung mencapai angka like tertinggi mereka minggu itu. Warganet pun membanjiri kolom komentar dengan emoji bendera Indonesia Malaysia, seakan menunjukkan bahwa figur Pharrell telah menjadi jembatan persahabatan dua negara. Momen itu menjadi pembicaraan hangat di Twitter, bahkan trending nasional di Malaysia. Sementara itu, di Indonesia sendiri, banyak warganet yang bangga melihat Pharrell tampil di media besar luar negeri. Banyak fans mengatakan bahwa pencapaian ini menjadi bukti bahwa Pharrell benar-benar dibimbing oleh manajemen yang tepat dan memiliki daya tarik yang kuat sebagai entertainer muda. Bahkan beberapa musisi senior Indonesia ikut memberikan selamat melalui Instagram story mereka, menyebut Pharrell sebagai harapan baru industri musik Indonesia. Di balik layar, tim manajemen Pharrell menerima banyak undangan dari berbagai radio dan stasiun TV di Malaysia. Bahkan ada satu festival musik besar yang langsung menyampaikan proposal kolaborasi antar negara, meminta Pharrell menjadi salah satu artis highlight untuk tahun depan. Manajer Pharrell pun mengaku kewalahan karena jumlah undangan yang masuk meningkat drastis hanya dalam 2 hari setelah podcast tersebut tayang. Yang mengejutkan, beberapa artis besar Malaysia juga ikut men-tag Pharrell di story mereka. Beberapa di antaranya mengatakan mereka ingin kolaborasi lagu atau membuat konten TikTok bersama Pharrell. Hal ini tentu memicu antusiasme publik, karena kolaborasi lintas negara seperti itu seringkali menghasilkan trending besar. Tidak sedikit yang berkata bahwa suara Pharrell cocok dipadukan dengan penyanyi-penyanyi bersuara lembut dari Malaysia. Di tengah semua euforia itu, Pharrell tetap terlihat tenang. Dalam perjalanan keluar dari kantor Astro, ia tampak tersenyum sambil melambaikan tangan pada fans yang menunggu di lobi. Sikapnya yang sederhana dan tidak dibuat-buat membuat semakin banyak orang jatuh hati. Bahkan beberapa fans Malaysia berkomentar bahwa Pharrell memiliki pesona alami yang jarang dimiliki penyanyi muda lainnya. Setibanya di hotel, Pharrell duduk di sofa sambil menatap ponselnya yang dipenuhi notifikasi. Ia melihat jumlah followersnya bertambah puluhan ribu hanya dalam waktu satu malam. Namun yang membuatnya paling tersentuh adalah pesan-pesan dukungan dari fans Malaysia yang merasa terinspirasi oleh kisah hidupnya. Banyak yang menulis bahwa cerita Pharrell membuat mereka lebih semangat menghadapi hidup. Di sisi lain, influencer dan YouTuber Malaysia mulai membuat reaction video tentang podcast tersebut. Mereka membahas jawaban Pharrell, ekspresinya, caranya tertawa, hingga cara ia menyampaikan cerita. Hampir semua reaction video itu mendapatkan views tinggi, menunjukkan bahwa nama Pharrell sudah menjadi bahan pembicaraan besar. Dengan semua ini, perjalanan Pharrell ke Malaysia bukan lagi sekadar hadir di podcast Astro. Ini adalah awal dari sebuah gelombang besar yang mendorongnya menuju level popularitas yang lebih tinggi. Dari Singapura ke Malaysia, dari satu panggung ke panggung lain, dari satu cerita kecil ke trending se-Asia. Pharrell kini berdiri di titik penting dalam kariernya, titik di mana ia tidak hanya disukai, tetapi diakui. Gelombang efek domino ini terus membesar, dan publik seolah menunggu apa langkah Pharrell berikutnya. Apakah ini akan membuka pintu ke kolaborasi internasional, tur Asia, atau proyek besar bersama media Malaysia? Satu hal yang pasti, setelah podcast Astro, perjalanan Pharrell tidak akan pernah sama lagi. Ia telah naik ke level yang lebih tinggi, dan dunia kini sedang memperhatikannya. Dan begitulah perjalanan Pharrell Prayoga kali ini, sebuah langkah kecil yang ternyata mengguncang begitu besar. Dari lampu kota Singapura yang gemerlap, hingga studio Mega Astro di Malaysia, ia melangkah bukan hanya dengan kaki, tetapi dengan harapan yang lebih tinggi dan tekad yang tak pernah padam. Ibarat angin yang berhembus membawa wangi hujan pertama, kehadirannya mengalir tanpa paksaan namun menetap di hati siapapun yang mendengar.
Ia datang sebagai seorang remaja dengan suara emas, namun pulang sebagai seorang bintang yang sinarnya mulai merambat ke berbagai penjuru Asia. Perjalanan ini mungkin hanya satu bab dalam buku panjang hidupnya, namun dari sinilah lembaran baru mulai terbuka. Lembaran yang tidak lagi sekadar berisi panggung desa, sorak kecil, atau kamera ponsel. Melainkan panggung internasional, sorak ribuan orang berbeda bahasa, dan kamera profesional yang menyorotnya dengan penuh keyakinan. Pharrell adalah bukti bahwa talenta sejati tidak pernah mengenal batas negara, tidak pernah tunduk pada usia, dan tidak pernah kalah oleh keraguan. Seperti matahari yang selalu menemukan caranya terbit meski langit dipenuhi awan, ia menemukan jalannya sendiri untuk bersinar lebih jauh dari yang orang kira. Dan jika dunia adalah samudra luas, maka perjalanan Pharrell baru saja mengangkat jangkar. Kapalnya mulai bergerak perlahan, menembus ombak, membawa impian yang lebih besar dari apapun yang ia bayangkan dulu. Hari ini ia melangkah di Malaysia. Besok mungkin Thailand, Brunei, atau negara lain. Namun entah sejauh apa ia pergi, ada satu hal yang tetap sama, ia selalu membawa nama baik Indonesia di dadanya. Perjalanan ini bukan ujung, melainkan permulaan. Karena setiap langkah Pharrell bukan hanya jejak, tapi cerita. Setiap panggung bukan hanya penampilan, tapi sejarah. Dan setiap suara yang ia keluarkan, bukan sekadar nada, tetapi doa yang ia gantungkan di langit. Maka biarlah angin membawa kabar baik ini lebih jauh. Biarlah gelombang digital mengangkat namanya lebih tinggi. Dan biarlah waktu menunjukkan bahwa apa yang sedang kita saksikan saat ini bukan sekadar viral. Melainkan lahirnya seorang legenda kecil yang sedang bertumbuh menjadi besar. Karena Pharrell tidak lagi hanya menyanyikan lagu. Ia sedang menulis takdirnya sendiri. Namun, di balik segala sorotan lampu dan tepuk tangan itu, ada satu hal yang tidak pernah berubah dari seorang Pharrell, hatinya. Hati yang dulu ditempa kesulitan, dipoles oleh perjalanan panjang, dan kini mulai bersinar seperti permata yang akhirnya ditemukan. Ia tahu, popularitas bisa datang dan pergi, sorot kamera bisa redup, tetapi ketulusan tidak pernah kehilangan tempatnya di dunia. Perjalanannya kali ini mengajarkan kita satu hal, bahwa setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk bersinar. Ada yang menyala cepat dan padam cepat, ada pula yang redup lama sebelum akhirnya meledak seperti bintang jatuh yang mencuri perhatian seluruh langit. Pharrell adalah yang kedua, ia pelan, ia sabar, namun ketika saatnya tiba, cahayanya tidak lagi bisa dihindari. Dan seperti itu pula perjalanan hidup. Kita tidak pernah tahu kapan doa-doa kita dikabulkan, kapan perjuangan kita dihargai, atau kapan pintu baru terbuka untuk kita. Pharrell menunjukkan bahwa selagi kita terus berjalan, selagi kita terus menjaga hati, semesta punya caranya sendiri untuk membuka jalan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kini, ketika layar podcast di Astro mulai gelap dan suara sorakan Malaysia mereda, perjalanan Pharrell sebenarnya baru dimulai. Langkah-langkah berikutnya mungkin lebih besar, lebih berat, atau lebih menantang. Tetapi setiap tantangan adalah bukti bahwa ia bergerak ke arah yang benar. Dan setiap ucapan selamat dari penonton adalah bukti bahwa ia tidak berjalan sendirian. Barangkali kelak Pharrell akan berdiri di panggung yang lebih megah, di depan ribuan orang dari berbagai negara. Barangkali ia akan menyanyikan lagu baru yang lahir dari kisah perjalanan ini. Atau mungkin ia akan duduk kembali dalam podcast lain, menceritakan bagaimana perjalanan dari Singapura ke Malaysia menjadi titik balik dalam hidupnya. Apapun yang terjadi nanti, satu hal pasti. Dunia sudah mulai menoleh, dan mata mereka kini tertuju padanya. Karena seorang bintang tidak dinilai dari seberapa besar panggungnya, tetapi dari seberapa banyak hati yang ia sentuh. Dan malam itu di Malaysia, Pharrell menyentuh begitu banyak hati, lebih dari yang pernah ia duga. Maka biarkan waktu terus berputar, biarkan jalan terus terbentang, dan biarkan semesta membawa kabar baik berikutnya. Karena perjalanan Pharrell adalah perjalanan yang tidak hanya ditulis di atas panggung, tetapi di langit, dalam hati, dan dalam sejarah yang akan terus dikenang. Dan ketika dunia suatu hari nanti berkata, ada seorang anak dari Banyuwangi yang menembus Asia, kita bisa menjawab dengan bangga, ya, itulah Pharrell. Bintang kecil yang kini cahayanya tak lagi kecil.